Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian sumatif akhir semester 1 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 8 Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2024-2025. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di bawah ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara kecuali titik-titik. A. Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. B. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. C. Bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental dari negara, mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah. Yang D. Seluruh bangsa Indonesia telah hafal Pancasila sejak zaman nenek moyang. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, karena ini adalah kecualinya. Kecuali berarti yang salahnya tentang pernyataan yang berhubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kecualinya itu adalah seluruh bangsa Indonesia telah hafal Pancasila sejak zaman nenek moyang. Nah, kalau yang A adalah yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, yang B sama Pancasila sebagai dasar negara, yang C adalah Pancasila yang berkaitan dengan dasar negara. Akan tetapi yang tidak berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, yang berhubungan dengan Pancasila sebagai negara itu adalah yang bukannya itu adalah yang D. Jawabannya kecuali adalah yang D. Soal berikutnya nomor 2. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara yang disebut dengan Stat Fundamental Norm untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Di bawah ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. A. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. C. Negara tersebut kuat dan kokoh harus mempunyai dasar negara yang kuat. D. Dasar negara merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai negara. Jawaban yang paling tepat adalah, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah bahwasanya fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 3. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Apakah yang dimaksud dengan pandangan hidup? A. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. B. Sebagai kaidah negara yang fundamental dari negara, mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah. C. Motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan negara. D. Seluruh bangsa Indonesia telah hafal Pancasila sejak zaman nenek moyang. Jawaban yang tepat adalah, jawabannya adalah yang C. Motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan negara. Soal berikutnya nomor 4.
Konsepsi dasar atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik-titik. A. Perjanjian luhur bangsa. B. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. C. Pandangan hidup bangsa. D. Dasar negara. Jawaban yang tepat adalah sebagai dasar negara. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 5. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai titik-titik. A. Petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku, haruslah sesuai dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Yang B. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah. C. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara, ya, dan juga disebut juga sebagai ideologi negara. Yang D. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Jawaban yang tepat adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 6. Seluruh sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila titik-titik. A. Disebut juga sebagai dasar falsafah negara, filosofi Groenland. Yang B. Merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. C. Merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Yang D. Sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah jawabannya karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan sila kelima dan seterusnya. Artinya titik-titik. A. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. B. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. C. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. D. Kelima sila dalam Pancasila saling jiwa menjiwai. Tiap-tiap sila mengandung unsur-unsur dan dikualifikasi 4 sila lainnya. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Kelima sila dalam Pancasila saling jiwa menjiwai. Soal nomor 8. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu titik-titik. A. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. B. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. C. Mengandung rumusan sifat keseluruhan di manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. D. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jawaban yang tepat adalah merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jawabannya adalah yang B.
Soal nomor 9. Perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, sila titik titik. A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persatuan Indonesia. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kecuali titik titik. A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh sebab itu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jawaban yang tepat adalah yang ditanyakan di sini, yang kecualinya adalah yang D. Ya, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 11. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya merupakan upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila, sila titik titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 12. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila sila persatuan Indonesia yaitu titik. A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. C. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. D. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jawaban yang tepat adalah, nah kalau untuk yang D ini lebih tepatnya ke sila yang kelima atau keadilan sosial. Yang C ini sila pertama, ya. Yang D mengutamakan musyawarah ini sila keempat. Berarti yang ditanyakan adalah persatuan Indonesia. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia, membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, titik. A. Mentaati tata tertib sekolah. B. Menghargai pendapat teman. C. Taat dan patuh terhadap orang tua. D. Tidak mengganggu ibadah orang lain. Jawaban yang tepat adalah, nah ini adalah dalam lingkungan keluarga. Tentunya adalah taat dan patuh terhadap orang tua. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan nomor 14. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? A. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan rakyat. B. Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. C. Rakyat terlibat dalam pemerintahan.
dengan cara melakukan demonstrasi dan unjuk rasa di jalan. D. Semua rakyat terlibat dalam menentukan urusan-urusan penyelenggaraan negara. Jawabannya adalah yang B. Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Lanjutnya soal nomor 15 ya. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu titik-titik. A. Asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. B. Asli, permanen, tunggal, tidak berubah. C. Permanen, tunggal, tidak berubah, tidak terbatas. D. Tunggal, tidak berubah, tidak terbatas, milik rakyat. Jawaban yang tepat adalah jawabannya asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Soal nomor 16. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Merupakan sifat pokok kedaulatan titik. A. Permanen, B. Tidak berubah, C. Tunggal, D. Tidak terbatas. Jawaban yang tepat adalah tunggal. Soal berikutnya nomor 17. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Dilihat dari kekuasaan berlakunya dapat dibagi dalam dua macam, yaitu titik. A. Asli dan permanen. B. Bulatan utuh. C. Tak terbagi dan terbatas. D. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Jawaban yang tepat adalah kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan ke luar. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 18. Raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa negara adalah anggapan dari teori kedaulatan titik. A. Tuhan, B. Raja, C. Negara, D. Rakyat. Jawabannya adalah yang di sini ada raja, kekuasaan tinggi dari Tuhan, ya. Terus juga Tuhan menjelma ke dalam diri raja. Berarti termasuk teori kedaulatan Tuhan. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 19. Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini antara lain titik. A. Agustinus, Thomas Aquino, dan J. F. Stang. B. Montesquieu dan J. J. Rothschild. C. Machiavelli dan Thomas Hobbes. D. Immanuel Kant, Hugo Graber, dan Leon Duguid. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah yang B. Montesquieu dan J. J. Rothschild. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 20. John Locke menurut pendapatnya bahwa hak asasi warga negara harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi itu, dibentuklah perjanjian untuk membuat negara yang akan melindungi hak asasi warga dan menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui factum subjection, yaitu titik. A. Wadah atau negara dan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. B. Individu menyerahkan hak-haknya kepada negara penguasa, negara yang diberikan mandat oleh rakyat. C. Perjanjian antara individu dan wadah untuk negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. D. Perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Jawabannya adalah yang C. Perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk membuat atau untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Soal berikutnya nomor 21.
Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah atau separation of power, yaitu kecuali titik-titik. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif yang sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Yang D. Kekuasaan kepolisian, yaitu kekuasaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Jawabannya adalah kecuali yang D. Kalau eksekutif, legislatif, yudikatif itu merupakan 3 kekuasaan yang terpisah, ya, kecualinya kekuasaan kepolisian. Soal berikutnya nomor 22. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam titik-titik. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Jawaban yang tepat adalah, jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal berikutnya nomor 23. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kraten. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Suatu negara termasuk negara demokrasi apabila memiliki asas atau prinsip-prinsip negara demokrasi, yaitu sebagai berikut. A. Pemerintahan berdasarkan hukum konstitusional. B. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan. C. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmah kebijaksanaan. Jawaban yang paling tepat adalah partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 24. Kemudian asas atau prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam ciri-ciri negara demokrasi, yaitu sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Memiliki lembaga perwakilan rakyat. B. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. C. Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. D. Cara mengemukakan hikmah kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat. Jawaban yang tepat adalah kecuali yang D. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 25. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi masyarakat ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna titik-titik. A. Kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. B. Dominasi mayoritas mengandung makna kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. C. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok besar dalam masyarakat. D. Tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Jawaban yang tepat adalah, jawabannya adalah yang A. Kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Soal nomor 26. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut titik-titik. A. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. B. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
C. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Yang D. Pemerintahan berdasarkan hukum konstitusional. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Soal berikutnya nomor 27. Makna demokrasi dalam pengembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah antara lain titik. A. Pemilihan kepala daerah secara langsung. B. Pemilihan ketua RT secara langsung. C. Sidang paripurna DPR menetapkan undang-undang. D. Laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan. Nah, yang ditanyakan di soal di sini ada perwujudan demokrasi di lingkungan sekolah, berarti terkait dengan pendidikan. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Soal berikutnya nomor 28. MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga negara yang lain. Hal ini berbeda dengan kedudukan MPR sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai lembaga negara tertinggi, tugas dan wewenang MPR ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu titik. A. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. B. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. C. Melantik presiden dan atau wakil presiden pasal 3 ayat 2. D. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Jawaban yang tepat adalah melantik presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan pasal 3 ayat 2. Soal berikutnya nomor 29. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan titik-titik. A. Dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. B. Memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. C. Memilih presiden dan atau wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden dan atau wakil presiden. Yang D. Representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Karena DPD ini adalah Dewan Perwakilan Daerah, berarti yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 30. Semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Di bawah ini yang bukan wujud sikap positif masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan titik. A. Bekerja sama dengan negara tetangga untuk mencari keuntungan pribadi. B. Berpartisipasi aktif terhadap pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintah. C. Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat. D. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri. Jawaban yang tepat adalah yang A. Bekerja sama dengan negara tetangga untuk mencari keuntungan pribadi. Ini yang bukannya atau yang kecualinya. Jadi yang salahnya, jawaban yang salah, yang tepatnya itu adalah yang A. Sementara yang B, yang C, sama yang D ini jawaban yang betul. Berarti yang kecualinya atau yang bukannya itu adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 31. Wujud dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah titik-titik. A. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. B. Seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Yang
C. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. D. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Jawaban yang tepat adalah seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 32. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor A 12 tahun 2011, B nomor 11 tahun 2012, C nomor 12 tahun 2013, D nomor 11 tahun 2014. Jawaban yang tepat adalah nomor 12 tahun 2011. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 33. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Adalah asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. A. Kejelasan tujuan. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. D. Kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Jawaban yang tepat adalah kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 34. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut kecuali A. Usul perubahan pasal-pasal ditunjukkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang membuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. B. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. C. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. D. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Kita lanjutkan pada soal nomor 35. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. A. Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada pimpinan DPR. Berikut memuat menteri yang ditugaskan untuk membahas bersama DPR. B. DPR bersama pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden. C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. D. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Jawaban yang tepat adalah DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 36. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Tahapan penyusunan
peraturan pemerintah sebagai berikut titik-titik. A. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. B. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. C. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. D. Pengesahan dan penetapan oleh presiden. Jawaban yang tepat adalah tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 37. Peraturan daerah Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda apabila titik-titik. A. DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. B. Nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. C. DPRD Provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. D. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah nyata-nyata bertentangan, dapat dibatalkan apabila nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 38. Peraturan daerah, perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Peraturan daerah, perda kabupaten atau kota dibentuk oleh titik-titik. A. DPRD Provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. B. DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. B. DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. D. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Jawaban yang tepat adalah yang C, karena ini adalah berkaitan dengan perda kabupaten atau kota, berarti bersama bupati atau wali kota. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 39. Simaklah cerita di bawah ini. Andi seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi sehingga Andi tidak pernah ditegur guru. Pada akhirnya semester nilai rapot pengetahuan Andi sangat baik dan nilai rapot sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orang tua Andi merasa bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya. Dari cerita di atas, apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Jelaskan pengertian kepatuhan. A. Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum. B. Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. B. Memahami tujuan dan dari hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. D. Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Jawabannya adalah kepatuhan berarti sikap taat atau sikap sedia melaksanakan aturan. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 40. Peraturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengendara kendaraan bermotor tentunya harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Siswa SMP tidak dapat memiliki SIM karena untuk memiliki SIM minimal berusia titik-titik. A. 14 tahun, B. 15 tahun, C. 16 tahun, D. 17 tahun. Jawaban yang tepat adalah berapa tahun? Jawabannya adalah berusia minimal 17 tahun. Jawabannya adalah yang D.
Soal berikutnya nomor 41. Norma mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib dan damai. Keinginan setiap orang dalam masyarakat pasti berbeda. Adanya berbagai keinginan dan lebih jauhnya kepentingan dalam masyarakat ini menyebabkan dalam masyarakat mudah terjadinya pertentangan. Sebagai kaidah atau aturan norma berisi titik-titik. A. Benturan-benturan antara kepentingan manusia yang satu dengan kepentingan sesama. B. Keinginan untuk kepentingan sendiri-sendiri. C. Perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. D. Kepentingan yang bertentangan satu sama lainnya. Jawabannya adalah perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 42. Perhatikan teman di sekolahmu. Apakah ada siswa yang memiliki sifat dan kebiasaan yang sama? Kamu mungkin akan menemukan sikap yang pendiam, ada yang senang bercanda, dan berbagai kelakuan lainnya. Di sisi yang lain, kamu juga mungkin menemukan siswa yang seringkali berkata keras. Itulah salah satu bentuk keragaman yang ada di sekolah kalian. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? A. Keberagaman kebiasaan yang tepat di lingkungan sekolah hendaknya dapat disikapi dengan positif sebagai kekayaan kelas. B. Keberadaan kebiasaan yang tepat di lingkungan sekolah hendaknya kita membenci teman yang keras kepala. C. Terhadap teman yang suka bercanda kita jauhi karena tidak suka. D. Terhadap teman yang pendiam kita senantiasa bersikap acuh. Jawaban yang tepat adalah keberagaman kebiasaan yang terdapat di lingkungan sekolah hendaknya dapat disikapi dengan positif sebagai kekayaan kelas. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 43. Dalam lingkungan pergaulan, menghargai perbedaan norma dan kebiasaan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut kecuali titik-titik. A. Keterbukaan untuk memahami keberagaman. Maka, kita harus bersikap terbuka terhadap perbedaan norma, sikap, perilaku, dan kebiasaan. Dan yang harus disadari adalah bahwa semua orang itu berbeda. B. Memahami lebih jauh hal-hal yang ada dalam lingkungan pergaulan. C. Mendukung sikap dan perilaku baik dari teman yang berbeda budaya, seperti contoh kepada teman yang suka berkata yang dengan lembah lembut, kita tidak harus mempermainkannya. Lebih baik kita berkata sopan kepadanya. Yang D. Sikap tidak suka akan perilaku dari teman yang berbeda budaya membuat tidak nyaman bergaul dengan kita. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, kecualinya itu sikap tidak suka akan perilaku dari teman yang berbeda budaya membuat tidak nyaman dalam bergaul dengan kita. Jadi kecualinya atau yang salahnya itu adalah yang D. Soal berikutnya nomor 44. Dalam pergaulan masyarakat perkotaan, berbagai perbedaan yang dimiliki tiap orang dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat terjadi apabila titik-titik. A. Percaya diri dengan tidak menganggap rendah orang lain sangat diperlukan dalam pergaulan. B. Hilangnya tenggang rasa dan saling menghargai antara satu orang dengan orang lain atau antar masyarakat. C. Kebersamaan dalam pergaulan yaitu melibatkan dan tidak memilah-milah teman karena adanya berbagai perbedaan. Yang D. Memahami tata cara pergaulan, terutama dalam masyarakat yang budayanya beragam. Jawaban yang tepat adalah hilangnya tenggang rasa dan saling menghargai antara satu orang dengan orang lain di dalam masyarakat. Dan itu dapat menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Soal terakhir nomor 45. Perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Bentuk perilaku menghargai norma dan kebiasaan yang beragam di masyarakat dapat dilakukan dengan cara berikut titik-titik. A. Sikap menghormati norma dan kebiasaan yang berbeda. B. Berteman dengan memperlihatkan ekspresi dan penghargaan. C. Memotong pembicaraan orang karena dianggap tidak penting. D. Memaksakan hobinya kepada orang lain. Jawaban yang tepat adalah yaitu sikap menghormati norma dan kebiasaan yang berbeda.
Untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita bahas di video-video berikutnya itu ya, materi atau soal-soal mata pelajaran yang lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.